Ya, salam hangat buat seluruh rekan-rekan petani walet yang ada di kawasan Asia Tenggara dan Indonesia pada khususnya. Kembali bersama saya Teddy Aci. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sedikit tentang teknik perawatan atau panen atau kontrol gedung walet, dimana sebenarnya ketika kita masuk ke dalam gedung walet, itu sering terjadi resiko. Pasti ada resiko, yaitu walet penghuni itu menjadi stres, atau yang parah adalah anak walet yang belum siap terbang itu lepas dari sarangnya, terbang dari sarangnya. Karena anak walet ini belum waktunya terbang, walaupun sudah punya sayap, tapi belum waktunya untuk terbang dan belum mampu untuk mencari makan. Ini bisa berakibat anak walet ini mati karena kelaparan dan belum mampu mencari makan sendiri. Atau anak walet yang memang sudah tumbuh bulu, karena kaget itu bisa jatuh langsung ke lantai, dan memang belum bisa terbang, itu langsung jatuh ke lantai. Ini adalah risiko yang bisa terjadi. Bahkan ada juga telur yang langsung jatuh ketika kita masuk ke dalam gedung, yang diakibatkan induknya itu kaget karena kehadiran kita di dalam gedung. Nah, penyebab yang bisa terjadi ketika telur jatuh atau anak walet jatuh atau anak walet lepas dari sarangnya, itu bukan hanya karena melihat kehadiran kita, tetapi bisa juga terjadi ketika kita mematikan semua suara yang ada di dalam gedung walet. Karena ada beberapa petani yang ketika masuk dia terlebih dahulu mematikan semua suara yang ada di dalam gedung walet. Ketika dia mematikan, ini walet kaget. Ketika tiba-tiba mati, walet kaget, dan itu bisa menimbulkan panik pada walet, baik walet indukan atau walaupun anakan. Ketika yang indukan kaget, panik, itu bisa juga telur itu jatuh. Bahkan anak walet juga bisa jatuh. Nah, ini hal-hal yang bisa terjadi ketika kita masuk ke dalam gedung walet. Ya, ini saya menggunakan suara scorpion venom. Ini adalah scorpion venom. Ya, teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika kita masuk ke dalam gedung walet, itu tetap ada risiko yang terjadi. Saat ini saya tengah berada di ruang kontrol atau ruang ampli untuk kontrol gedung. Jadi di sini ditempatkan perangkat ampli gedung ini untuk sound system di dalam. Nah, beberapa petani walet melakukan aplikasi seperti ini. Ketika mereka ingin masuk gedung, mereka mematikan suara di dalam gedung. Semua suara mati, baik suara panggil, suara tarik, dan suara inap. Itu dimatikan terlebih dahulu sebelum masuk. Jadi dibuat dulu keluar semua penghuninya, baru masuk. Tetapi ada juga yang melakukan teknik seperti ini, hanya mematikan suara panggil. Hanya suara panggil saja dimatikan, dan setelah itu baru masuk. Ada juga yang mematikan suara panggil dan suara tarik. Suara panggil dan suara tarik itu dimatikan, baru masuk. Nah, kalau saya hanya mematikan suara panggil. Hanya suara panggil yang saya matikan ini untuk meminimalkan tingkat kaget walet ketika kita masuk ke dalam gedung. Jadi terlebih dahulu saya matikan suara panggil. Nah, jika jalur suara tarik yang ada di dalam gedung
suara tarik di void dan suara tarik yang ada di ruang inap itu berbeda jalur, kita bisa matikan suara tarik yang ada di void. Tetapi kalau dia satu jalur itu tidak saya matikan. Jadi seperti gedung ini satu jalur aja suara tarik, dan suara tarik yang di void dan suara tarik yang ada dalam ruang inap itu satu jalur aja. Jadi tidak saya matikan. Yang hanya saya matikan itu adalah SP-nya saja. Suara panggil saya lebih dahulu matikan. Nah, bagaimanapun ketika suara panggil dimatikan itu kan akan menimbulkan reaksi. Walet-walet penghuni yang ada di luar itu akan bereaksi terhadap suara panggil yang mati tadi. Nah, reaksi-reaksi suara walet yang ada di luar itu juga bisa memancing walet penghuni untuk ikut keluar. Jadi saya matikan beberapa saat dulu, sekitar 5 menit, baru saya masuk ke dalam untuk kontrol. Ini cara yang saya gunakan untuk meminimalisir tingkat kaget walet ketika saya kontrol. Memang itu tidak juga bisa langsung menyelesaikan masalah tingkat paniknya walet atau kagetnya walet atau stresnya walet ketika saya masuk. Tetapi dengan adanya suara yang masih on, suara inap ataupun suara tarik di ruang inap, itu bisa meminimalisir walet yang kaget tadi ketika saya masuk ke gedung. Nah, ini beberapa langkah yang bisa teman-teman lakukan, yaitu mematikan SP-nya dulu, SP atau mematikan suara SP dan suara tariknya, ST-nya, dan biarkan suara inapnya yang on, atau suara ST dan suara inap tetap on, SP-nya saja yang dimatikan. Dan memang ketika kita masuk pasti juga walet itu akan kaget, tetapi itu untuk mencegah kagetnya walet atau anak walet ketika suara mati, karena resikonya lebih tinggi ketika tiba-tiba suara mati. Itu resikonya lebih tinggi karena biasanya dengan ada suara tiba-tiba mati itu resikonya lebih tinggi, dimana anak walet bisa jatuh atau lepas dari sarangnya ataupun telur yang jatuh. Nah, karena kita pemilik biasanya sudah sering kontrol, terutama gedung-gedung yang sudah berkembang, sudah penghuni itu sering kontrol, itu walet sudah terbiasa. Walet penghuni sudah terbiasa dengan kehadiran pemilik. Mungkin mereka kaget, tetapi karena sudah terbiasa, itu tingkat stresnya walet tidak terlalu tinggi. Berbeda ketika suara tiba-tiba mati semua, ini tingkat stresnya atau tingkat kekagetan walet itu lebih tinggi. Ini cara ini yang saya gunakan. Jadi saya matikan SP-nya saja, atau kalau memang jalurnya berbeda, tarik void dan tarik ruang inap berbeda, cukup dimatikan suara tarik yang ada di void. Fungsinya suara tarik di void dimatikan adalah untuk memancing reaksi walet agar keluar dari gedung, agar walet penghuni yang indukan itu keluar dari gedung dan bermain di luar. Nah, saat ini saya sudah mematikan suara panggil. Suara panggil saya sudah matikan. Suara panggil saya sudah matikan, yang on hanya suara tarik dan suara inap aja. Suara panggil sudah saya matikan, dan di luar pasti terjadi keriuhan juga, ramai walet di luar. Ya, ini adalah contoh anak walet yang jatuh ketika kita masuk ke dalam gedung, lepas dari sarangnya. Ini karena kaget ketika kita masuk atau sebab lain. Tetapi salah satu kemungkinan yang terjadi adalah ketika pemilik masuk ke dalam gedung. Anak walet yang belum siap terbang ini jatuh dari atau lepas dari sarangnya dan belum mampu terbang. Ya, ini adalah contoh anak walet yang berisiko stres atau kaget ketika suara inap dimatikan, dan bisa lepas dari sarangnya karena posisi sarang berada di atas filter inap.
Jadi ketika saya masuk, saya tidak mematikan suara untuk mencegah kagetnya walet yang berada di terminal. Nah, seperti ini anak walet yang berisiko lepas dari sarang ketika suara inap dimatikan. Ya, itu tadi sedikit penjelasan saya teman-teman tentang meminimalisir tingkat kaget atau stresnya walet di dalam gedung walet yang diakibatkan ketika kita harus kontrol atau melakukan perawatan di dalam gedung walet. Jadi teknik yang saya lakukan adalah mematikan SP. Suara panggil saya matikan. Saya menggunakan suara panggil Scorpion.
Suara balik Scorpion saya matikan. Scorpion Venom hanya suara tarik dan suara induk yang tetap on. Karena ketika saya mematikan suara panggil, itu dengan sendirinya akan terjadi keriuhan di luar yang akan memancing walet-walet yang ada di dalam, itu memancing walet di dalam, karena walet yang di luar ini juga keluar masuk ini akan menarik walet yang ada di dalam, walaupun tidak semua, tapi akan menarik walet yang di dalam untuk juga ikut keluar. Setelah itu baru saya masuk untuk kontrol. Nah, ini trik yang saya gunakan untuk mengantisipasi tingkat stres anakan walet. Jadi tingkat stres anakan walet yang belum siap terbang, ini untuk mengantisipasinya. Walaupun itu tidak bisa juga mencegah risiko yang terjadi, karena bagaimanapun ketika kita melakukan perawatan, melakukan panen, itu tetap akan ada risiko anak walet yang jatuh dari sarang. Pasti akan ada 1-2 ekor, pasti ada yang lepas dari sarangnya ketika kita masuk. Tapi dengan tetap ada suara di dalam, ini meminimalisir tingkat stresnya walet. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberi pencerahan buat teman-teman. Bagaimanapun ini trik saya, dan mungkin berbeda dengan pemahaman yang lainnya. Teman-teman lain mungkin berbeda pemahaman dengan saya. Dan jangan lupa teman-teman tetap ikuti channel saya, channel Teddy Arsi Walet, dan jangan lupa untuk di subscribe untuk mendapatkan info-info terbaru dari budidaya walet. Salam sukses, salam SWAT.